Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marshall Fadliana dengan NPM 2406346913 dan dari Praktikum Jaringan Komputer. Untuk kali ini modul 7. Lalu di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas pendahuluan saya yang berkaitan dengan redundansi, STP, BPD guard, dan Ether channel. Yang jawaban yang pertama itu redundansi. Jadi redundansi itu apa? Redundansi itu ada dalam jaringan komputer itu artinya menyediakan jalur atau perangkat cadangan supaya kalau salah satu jalur utama itu gagal, data tuh bisa otomatis dialihkan lewat jalur lain. Tujuannya itu jelas karena ya untuk meningkatkan availability dan reliability. Tapi kalau nggak dikontrol bisa muncul muncul masalah baru justru kayak looping, lalu broadcast storm. Makanya protokol kayak spanning tree protokol atau STP itu penting banget karena ya untuk mencegah loop dan jaringan tuh loop di jaringan yang punya banyak jalur cadangan gitu. Lalu yang kedua itu apa itu spanning tree protokol atau STP. STP itu adalah protokol di layer 2 yang didefinisikan melalui dalam standar IEEE 802.1d. Fungsinya itu untuk memastikan topologi jaringan itu tetap bebas loop dengan cara nentuin satu jalur terbaik atau logical path, lalu ngeblok jalur-jalur lainnya sebagai cadangan. Kalau jalur utama gagal, STP itu akan otomatis mengaktifkan jalur backup gitu. Gitu lah. Nah ini selanjutnya di STP itu setiap portnya itu punya peran masing-masing. Yang pertama ini ada root port atau RP. Root port itu adalah port terbaik di tiap non-root switch buat menuju ke root bridge. Lalu ada designated port. Ini tuh port terbaik di setiap segmen untuk nerusin traffic menjauh dari root bridge. Terus selanjutnya yang ketiga ada alternate port, itu adalah port cadangan yang standby kalau misal si root port ini gagal. Terus ada disable port yang terakhir, itu adalah port yang dimatiin secara manual gitu. Oke, lalu selanjutnya ini ada algoritma STP atau bisa dibilang juga aturan STP. STP ini bekerja melalui tiga langkah ya. Yang pertama ini root bridge election, root port selection, dan designated port selection. Root bridge election itu artinya kita milih switch dengan bridge ID yang terkecil sebagai pusat jaringan. Terus ada root port selection, ini milih port dengan biaya jalur paling rendah menuju root bridge. Lalu ada designated port selection, ini adalah memilih port terbaik di tiap segmen buat nerusin traffic. Port yang kalah di dalam seleksi-seleksi ini itu otomatis jadi alternate port dan di block gitu. Oke, selanjutnya ini ada BPDU Guard. BPDU Guard itu adalah fitur keamanan di STP yang bisa melindungi topologi dari gangguan, terutama di port-port yang langsung nyambung ke end device, misal kayak PC atau server. Nah, kalau kalau port yang diaktifin BPDU Guard ini nerima BPDU dari perangkat asing gitu, portnya itu langsung error disable otomatis gitu. Tujuannya ya biar biar nggak ada switch ilegal yang bisa ngeganggu topologi STP gitu. Terus yang kelima ini ada definisi Ether channel. Oke, yang pertama penjelasannya dulu. Ether channel itu adalah teknologi dari Cisco yang menggabungkan beberapa link fisik jadi satu link logis atau port channel gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan bandwidth dan menyediakan redundansi otomatis. Misalnya, misalnya itu kalau satu link fisik itu putus, traffic bakalan langsung pindah ke link lain tanpa gangguan. Itu Ether channel nih juga ngebantu STP karena ya semua link yang digabung tuh dihitung sebagai satu link aja, jadi konvergensinya itu lebih cepat. Itu. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada protokol PAGP dan LACP. Ini adalah dua protokol yang digunakan untuk negosiasi pembentukan Ether channel. PAGP ini adalah protokol milik Cisco yang memiliki dua mode, yaitu mode desirable, mode aktif, atau mode pasif yang auto gitu. Nah, channel ini terbentuk kalau minimal salah satu sisi itu pakai mode aktif. Itu. Lalu yang kedua adalah LACP. LACP
LSCP adalah versi standarnya dari IEEE 802.3AD juga dengan dua mode tadi, aktif dan pasif. Prinsipnya sama, channel tuh bakalan terbentuk kalau salah satu sisi itu aktif gitu. Terus yang terakhir ini adalah contoh konfigurasi LACP. Nah, ini di sini ada konfigurasi pada switch A, terus konfigurasi pada switch B. Misalnya kita mau gabungin 4 port nih, dari gigabit Ethernet 01 sampai ke 04 nih. Nah, di dua switch yaitu switch A dan switch B. Nah, kita bikin channel group channel group pertama di kedua switch dan atur dua-duanya itu menjadi modenya tuh keaktif gitu biar negosiasinya itu bisa otomatis jalan gitu. Nah, setelah itu kita ubah port channel 1 itu jadi terang supaya bisa bawa semua VLAN traffic. Perintahnya ya bisa dicek di sini. Ya, gitu. Ya, udah gitu doang sih. Jadi kesimpulannya tuh dari keseluruhan TP ini, ya intinya tuh redundansi itu bisa bikin jaringan lebih tahan dari gangguan. Kalau STP itu bisa memastiin buat buat nggak ada loop. Terus BPDU guard itu bisa ngejaga keamanan dari topologi. Terus Ether channel itu bisa nambah bandwidth sekaligus nyediain backup otomatis. Dan LACP itu bantu semua proses itu terjadi secara efisien dan stabil. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.